Bab 2651, Aturan Sekte Jahat. Setelah Xia Yuanmei selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar, dan langsung mengatakan bahwa hilangnya keperawanan Tetua Agung sama saja dengan serangan pribadi. Terutama para murid lembah Jueqing, yang sudah siap untuk bertarung. Menurut mereka, dengan sifat pemarah Sang Tetua Agung, barangkali ia akan segera menghunus pedangnya. Namun kebenarannya berada di luar dugaan semua orang. Alih-alih mengambil tindakan apapun, Jueran tetap diam. Duan Feng tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi sebagai pemimpin sekte, dia tidak bisa mundur saat ini, jadi dia berdiri dan berteriak, "Xia Yuanmei, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tetua Agung Lembah Jueqingku adalah wanita suci, bagaimana mungkin dia bisa dinodai? Betapa sucinya dirimu. Kalau begitu, mengapa kau tidak memeriksa apakah segel keperawanannya masih ada?" Xia Yuanmei berkata dengan nada sarkastis, "Jika dia benar-benar perawan, aku akan berlutut dan segera meminta maaf, dan terserah padamu, Lembah Jueqing, untuk memutuskan apakah akan membunuhku atau mencincangku. Jika tidak, kamu mungkin harus memberikan penjelasan kepada semua orang." Ini, mendengar ucapannya, raut wajah orang-orang di Lembah Jueqing berubah drastis. Jauh di lubuk hati, mereka tidak percaya bahwa Tetua Agung akan menjadi orang seperti itu, tetapi Xia Yuanmei benar-benar mempertaruhkan nyawanya, yang membuat orang-orang ini semakin bingung. "Baiklah, coba saya lihat apa lagi yang bisa kamu katakan nanti." Pada titik ini, Duan Feng sudah berada dalam situasi sulit dan mustahil baginya untuk mundur. Dia menatap Jueran, Penatua Agung, "Jika memang begitu, tunjukkan darah kodokmu dan buat mereka diam." Sebagai murid lembah Jueqing, setiap orang harus ditanamkan darah katak saat mereka memasuki sekte, untuk memastikan mereka tetap bersih. Di bawah tatapan semua orang, Jueran menggigit bibirnya, dan akhirnya tetap diam dan tidak mengambil tindakan apapun. Melihat pemandangan ini, ekspresi Duan Feng berubah drastis. Mungkinkah apa yang dikatakan Xia Yuanmei benar? Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hal lain dan hanya menunjuknya. Jueran masih berdiri di sana tak bergerak, dan angin kencang dari jari-jarinya merobek separuh lengan bajunya, memperlihatkan lengannya seputih batu giok. Mata semua orang langsung tertuju ke belakang. Lengannya terawat baik dan kulitnya sehalus kulit gadis muda, tetapi darah katak merah cerahnya hilang. Semua orang gempar pada saat itu. Terbukti apa yang dikatakan Xia Yuanmei benar. Sang Tetua Agung memang telah kehilangan keperawanannya. Hahaha. Sebuah teriakan tajam dan sinis terdengar, dan Xia Yuanmei tertawa terbahak-bahak hingga dia terjatuh ke belakang. Sungguh orang tua yang suci. Dia jelas orang cabul tapi dia berpura-pura suci dan tidak bersalah. Sungguh konyol, konyol. Setelah dia selesai mengatakan ini, orang-orang dari Istana Surga dan Lembah Kamikaze juga tertawa, dan tawa mereka penuh dengan sarkasme. Duan Feng terkejut dan marah, dia hampir gila. Ia tidak pernah menyangka Sang Tetua Agung akan berbuat hal seperti itu. Hal ini benar-benar mempermalukan Lembah Jueqing. "Jueran, maukah kau memberiku penjelasan?" "Aku." Jueran tampak tak berdaya. Hal semacam ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Selain itu, aturan Lembah Jueqing selalu kejam. Mereka hanya melihat hasilnya dan tidak melihat alasannya. Sekalipun Anda menjelaskan masalahnya dengan jelas, Anda tidak akan mendapat pengampunan. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya dia berkata, "Ini salahku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Dr. Ye." Hahaha. Tawa tajam Xia Yuanmei terdengar lagi. "Kamu benar-benar tergila-gila. Kamu masih ingin melindungi kekasih kecilmu saat ini." Duan Feng hampir gila karena marah, namun saat ini dia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa melampiaskan semua amarahnya pada Jueran. "Jueran, katakan padaku, siapa pria itu? Akulah yang telah mengecewakan sekte ini. Aku bersedia mati sebagai tanda kesalahanku." Mata Jueran bersinar dengan tekad, lalu dia mengangkat tangannya dan menepuk dahinya. Dia telah bertekad bahwa dia akan mati, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan kali ini. Jika dia memukul seseorang, otaknya akan meledak. "Penatua Agung, mengapa kau harus bersikap seperti ini? Ini hanya masalah kecil dan tidak ada gunanya."
Untungnya, Ye Bufan sudah siap. Dia mengarahkan jarinya tepat ke titik akupuntur kuci milik Jueran, dan lengannya pun terkulai lemas. Duan Feng terbakar amarah, yang tidak kunjung reda sedikit pun. Jueran, apakah kamu masih melindungi pesina itu saat ini? Cepat beritahu aku, siapa orang itu? Saya minta maaf kepada sekte tersebut, dan saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan aturan sekte tersebut. Suara Jueran tidak keras, tetapi penuh tekad. Setelah dia selesai berbicara, dia perlahan menutup matanya. Dia tumbuh di lembah tak berbalas dan tidak tahu apapun tentang masalah antara pria dan wanita. Dia tidak tahu apa itu cinta antara pria dan wanita atau apa itu cinta pada pandangan pertama. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran dalam benaknya, yaitu dia lebih baik mati daripada memberitahu siapapun tentang Zhongli Mei. Menurut aturan lembah Jueqing, jika seorang murid menyinggung masalah antara pria dan wanita, pria itu juga akan dibunuh. Ini bukan yang dia inginkan, dia hanya ingin orang lain hidup dengan baik. Baiklah, kau lebih baik mati daripada melindungi pesina itu, kan? Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Wajah Duan Feng tampak garang dan dia sangat marah. Di mana kepala penegak hukum? Penatua penegak hukum siap membantu pemimpin sekte. Begitu kata-kata itu terucap, seorang wanita setengah baya dengan wajah tegas keluar, wajahnya penuh dengan niat membunuh. Dia adalah tetua penegak hukum lembah Jueqing dan juga orang kuat di puncak Mahayana. Duan Feng berteriak dengan tegas, menurut peraturan lembah Jueqing kami, bagaimana murid-murid kami harus dihukum karena menyentuh hal-hal antara pria dan wanita. Penatua penegak hukum berkata dengan suara rendah, menurut aturan pertama lembah Jueqing kami, jika ada murid yang berani berselingkuh dengan seorang pria, kultivasinya akan sia-sia, tubuhnya akan hancur, dan jiwanya akan hancur, dan dia tidak akan pernah dilahirkan kembali. Setelah mengatakan hal itu, banyak orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Harus dikatakan bahwa aturan lembah Jueqing sangat kejam. Duan Feng berkata, apa yang kamu tunggu? Ayo kita mulai. Ya, penatua penegak hukum setuju dan berjalan menuju Jueran dengan kasih sayang yang dalam dan dingin. Dia tadinya orangnya kejam, kalau tidak dia tidak akan duduk dalam posisi ini. Bahkan sekarang pun dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, bahkan ketika menghadapi murid-murid lainnya. Feng Rusong, Xia Yuanmei, Feng Xiandao dan yang lainnya berdiri di samping, masing-masing dengan seringai di wajah mereka. Inilah persisnya adegan yang mereka duga. Tunggu sebentar. Pada saat itu terdengar teriakan keras dan seorang laki-laki berdiri di depan Jueran. Itu Zhongli Mei. Duan Feng meliriknya dengan tatapan dingin. Siapa kamu? Kapan giliranmu sebagai orang luar untuk berbicara tentang urusan lembah Jueqingku? Zhongli Mei menarik napas dalam-dalam dan berkata, akulah yang telah menghancurkan kepolosan tetua agung. Semua kesalahan adalah kesalahanku. Aku bersedia menanggung aturan lembah Jueqing demi dia. Semua orang yang hadir meledak dalam sekejap. Mereka mengira lelaki itu adalah pemuda di hadapan mereka, tapi tak disangka ternyata lelaki tua ini. Yang lebih mengejutkan orang-orang ini adalah bahwa Jueran lebih memilih mati daripada mengungkapkan siapa orangnya, tetapi pria ini bangkit dan bersedia menerima hukuman sebagai gantinya. Semua orang baru saja mendengar dengan jelas tentang hukuman di lembah Jueqing, menghancurkan kultivasi seseorang, merusak tubuh seseorang, dan memusnahkan jiwa seseorang. Ini sungguh kejam dan tidak bisa lebih kejam lagi. Dalam situasi ini, Zhongli Mei masih bersedia berdiri. Kasih sayang semacam ini sungguh langka dan berharga di dunia. Xia Yuanmei tertegun sejenak. Dia pikir pria itu adalah Ye Bufan, tapi tak disangka ternyata orang lain. Jueran juga cukup terkejut. Dia menatap laki-laki di depannya, dua garis air mata mengalir di pipinya. Sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, ia diindoktrinasi oleh sekte bahwa semua pria tidak setia dan hanya menginginkan hasrat wanita atas tubuh mereka, dan sama sekali tidak layak dipercaya. Namun lelaki di hadapannya membalikkan persepsinya. Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang rela melindunginya dengan nyawanya menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Saat ini, Jueran menitikkan air mata di wajahnya, tetapi hatinya manis. Kamu, kenapa kamu melakukan ini?
Zhongli Mei menatapnya dan tersenyum tipis, tanpa rasa takut atau tegang. Sudah kukatakan sebelumnya, aku rela mengorbankan segalanya untukmu, termasuk hidupku. Melihat semua ini, Duan Feng sangat marah hingga matanya menyemburkan api. Sialan, kamu pesina dan wanita pesina yang tidak tahu malu, kamu berani menggodaku di lembah Jueqing, bunuh aku sekarang. Bab 2652 beraninya kau menyentuh orang-orangku. Mati kau, pengkhianat. Pemimpin sekte memberi perintah, dan sesepuh penegak hukum mengarahkan jarinya langsung ke dantian Zhongli Mei tanpa ragu-ragu. Dia ingin menegakkan peraturan sekte dan menghancurkan dantiannya terlebih dahulu. Zhongli Mei menutup mata terhadap semua yang ada di depannya. Dia berbalik dan menatap Jueran sambil tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya, lalu perlahan menutup matanya. Jueran ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak menarik tangannya. Sebaliknya, dia mengaitkan jari-jarinya dan memegang tangan Zhongli Mei. Pada saat ini, dia telah memutuskan bahwa mereka akan hidup bersama dan mati bersama. Saat jari tetua penegak hukum itu semakin dekat, tiba-tiba terdengar teriakan marah. Beraninya kau menyentuh orang-orangku. Keluar dari sini. Orang yang melakukan gerakan itu tentu saja Ye Bufan. Dia meninju langsung ke wajah si tetua penegak hukum. Berani sekali kau, bocah nakal. Ekspresi kepala penegak hukum itu berubah. Dia jelas tidak menyangka ada orang yang berani menyerangnya saat ini, dan dia tidak menyangka pukulan ini akan begitu kuat. Menghadapi pukulan yang dahsyat itu, dia sama sekali tidak berani ceroboh. Dia segera menarik kembali jarinya dan menyambutnya dengan telapak tangannya sekuat tenaga. Saat tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan, terjadilah ledakan keras dan Ye Bufan terdorong mundur 2 atau 3 langkah, sedangkan sesepuh penegak hukum terpental mundur dan baru bisa menjaga keseimbangannya setelah berada puluhan meter jauhnya. Hanya dengan satu gerakan, pemenangnya langsung jelas. Semua orang yang hadir tercengang. Meskipun penatua penegak hukum bukan yang terkuat di lembah Jueqing, dia masih berada di puncak tahap Mahayana. Sekarang dia telah menderita kerugian di tangan pemuda ini. Melihat pemandangan ini, Xia Yuanmei melengkungkan seringai di sudut mulutnya. Dia sedikit kecewa karena Zhongli Mei baru saja berdiri, mengira Ye Bufan telah melarikan diri. Tetapi sekarang pihak lain ikut campur atas inisiatifnya sendiri dan jatuh ke dalam perangkap yang dirancang sebelumnya. Dalam situasi saat ini, lembah Jueqing pasti tidak akan membiarkannya pergi. Benar saja, martabat sekte itu ditantang satu demi satu, dan Duan Feng menjadi semakin marah. Wah, apa yang kau lakukan? Beraninya kau menghentikanku, tetua penegak hukum, dari menegakkan aturan sekte. Meskipun dia ingin segera membunuh Ye Bufan, dia masih menahan keinginan itu. Menurut idenya, jika dia ingin membunuh orang lain, dia harus mencari tempat terpencil dan melakukannya secara diam-diam, lalu mengambil harta orang itu untuk dirinya sendiri. Menerapkan aturan sekte adalah sebuah lelucon. Ye Bufan melindungi mereka berdua di belakangnya dan berkata dengan suara dingin, apakah kalian sudah tahu apa yang sedang terjadi? Sebagai sekte bintang 9, apakah kalian benar-benar tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah? Penatua penegak hukum baru saja menderita kerugian kecil dalam satu gerakan dan sangat kesal. Dia berteriak keras, bukankah masalahnya sudah cukup jelas? Jelas sekali dia tidak cukup bersih untuk berselingkuh dengan pria ini. Menurut aturan sekte, pesina dan wanita pesina harus dihukum mati. Omong kosong. Ye Bufan menatap wanita tua itu yang semakin kesal dan langsung mengumpat. Otakmu seperti babi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa sampai ke posisi kepala penegak hukum. Kamu, penatua penegak hukum mengendalikan kekuatan hidup dan mati di lembah Jueqing. Biasanya para pengikutnya merasa kagum ketika melihatnya. Dia tidak pernah dimarahi di depan umum seperti ini sebelumnya. Dia begitu marah hingga dia terdiam sesaat. Apa yang kau bicarakan? Dengarkan aku baik-baik. Aku akan menceritakan apa yang terjadi. Ye Bufan mulai berbicara kepada semua orang. Kesalahan atas masalah ini dapat ditelusuri kembali ke Istana Surga. Melihat dia menyebutkan Istana Surga, si Cunyang mengangkat alisnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang lainnya tertarik dan berdiri, mendengarkan dengan tenang.
Bahkan Duan Feng ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi akhirnya mampu menahan amarahnya. Dia juga ingin mendengar bagaimana kejadian ini terjadi. Ye Bufan berbicara perlahan dan menceritakan seluruh kejadian dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, beginilah yang terjadi. Yan Wuhui yang tercela meracuni tetua, dan tetua Jue Ran terkejut. Tetua Zong mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Bisakah Anda memberitahu saya siapa yang salah dalam masalah ini? Apakah tetua yang diracuni, atau apakah tetua Zong yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain? Masalah ini sepenuhnya didalangi oleh Yan Wuhui, jadi apa hubungannya dengan mereka berdua? Karena mereka tidak bersalah, mengapa mereka harus menerima hukuman yang tidak masuk akal seperti itu? Dia mengucapkan kata-kata ini dengan suara rendah, tetapi dengan momentum yang memekakkan telinga. Semua yang hadir terdiam, merenungkan kata-katanya. Jika ini benar, maka tidak ada yang salah sama sekali. Zhongli Mei, yang menyelamatkan orang, tentu saja tidak bersalah. Semua kesalahan terletak pada Yan Wuhui dari Istana Surga. Namun jika tidak ada kesalahan, seseorang tidak boleh dihukum, yang mana agak tidak sesuai dengan aturan Lembah Jueqing. Orang-orang dari Istana Surga pada awalnya berdiri untuk menonton keseruan itu, tetapi mereka tidak menyangka kalau masalah itu akan melibatkan diri mereka. Si Cunyang jelas-jelas tidak menduga hal ini juga. Dia khawatir tidak dapat menemukan Yan Wuhui yang hilang, dan segera bertanya, wah, di mana tetua agung Istana Surgaku? Bunuh dia. Orang yang hina dan tak tahu malu ini telah mati di tanganku. Ye Bufan mengatakannya dengan sangat lugas, tanpa penundaan. Bukan hanya dia, tapi juga tetua ketujuhmu yang menyebalkan, Niu Baikuan, dan 3 orang murid lainnya semuanya tewas di tanganku. Semua orang yang hadir menjadi gempar, semuanya ketakutan oleh auranya. Seorang pemuda membunuh 2 tetua dan 3 murid inti Istana Surga satu demi satu, dan sekarang dia berbicara begitu mendominasi di depan umum, yang benar-benar di luar dugaan semua orang. Anda harus tahu bahwa Istana Jile sangat kuat, dan juga merupakan yang teratas di antara 4 sekte utama di Tianmangsu. Pria muda di hadapanku ini secara terbuka berdiri untuk menantangku. Apakah dia tidak takut mati? Ye Bufan tentu saja punya rencananya sendiri. Dia melihat dengan sangat jelas bahwa entah dia mengakuinya atau tidak, Istana Jile akan menyimpan akun ini di kepalanya. Dalam situasi ini, lebih baik bersikap lebih murah hati dan mungkin mengejutkan pihak lain. Nak, beraninya kau menyentuh orang-orangku dari Istana Jile, kau pantas mati. Si Cunyang sangat marah, meledak dengan aura pembunuh yang luar biasa. Pada saat ini, Xia Yuanmei datang dan berkata, Tuan, jangan dengarkan omong kosong bocah tombak ini. Bagaimana dia bisa membunuh tetua agung? Ini semua lelucon yang dia buat. Ini adalah wilayah Lembah Jueqing. Mari kita serahkan pada Tuan Duan untuk menanganinya. Harus dikatakan bahwa wanita ini sangat licik. Pertama-tama dia menyangkal perkataan Ye Bufan, dan kemudian melemparkan masalah ke Lembah Jueqing. Sebagai kepala sebuah sekte, si Cunyang tentu saja bukan orang yang berpikiran sederhana, dan amarahnya langsung tertahan. Dia melihat dengan jelas betapa mengerikannya Ye Bufan tadi, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari tetua penegak hukum. Jika Anda memusuhi orang seperti itu, bahkan jika Anda menang, Anda mungkin harus membayar harga yang sangat mahal. Dalam hal ini, lebih baik biarkan Lembah Jueqing menjadi yang pertama mengambil tindakan, dan Anda tinggal menonton kesenangannya. Kau benar, akulah yang merebut tahta. Setelah berkata demikian, dia kembali ke posisinya dan berkata, Tuan Duan, ini masalah Lembah Jueqing, Anda harus mengurusnya. Duan Feng tentu saja tahu apa yang sedang direncanakannya dan mengutuk rubah tua itu dalam hatinya, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya dan wajah sekte harus diselamatkan. Dia menatap Ye Bufan, tatapannya setajam pisau, aku tidak peduli apakah yang kau katakan itu benar atau tidak. Bagaimanapun juga, Jueran sudah kehilangan keperawanannya, jadi wajar saja dia harus diperlakukan sesuai dengan aturan Lembah Jueqingku. Kau, orang luar, tidak punya hak untuk ikut campur, jadi minggirlah. Bab 2653, siapa yang membuat aturan tidak etis ini?
Hukuman menurut aturan sekte. Aku benar-benar tidak tahu siapa di lembah Jueqingmu yang membuat aturan jahat ini. Itu benar-benar omong kosong. Ye Bufan berkata dengan marah, kamu tidak diizinkan untuk menyentuh masalah antara pria dan wanita. Apakah semua orang di lembah Jueqingmu berasal dari celah-celah batu? Apakah mereka tidak dilahirkan oleh orang tua mereka? Apakah mereka tidak diciptakan oleh pria dan wanita? Duan Feng langsung terdiam. Murid-murid lembah Jueqing lainnya memiliki ekspresi yang berbeda, yang jelas menyebabkan fluktuasi ideologis yang besar. Mereka selama ini menerima aturan-aturan sekte secara membabi buta, tidak berani melanggarnya sedikit pun, dan tidak pernah memikirkan apakah aturan-aturan itu benar atau salah atau apakah aturan-aturan itu masuk akal. Sekarang kata-kata Ye Bufan kasar tetapi masuk akal, dan langsung membuat semua orang berpikir. Tampaknya memang demikianlah adanya. Jika hubungan antara laki-laki dan perempuan saja dilarang, bagaimana mungkin warisan umat manusia bisa eksis? Omong kosong. Kita semua adalah kultivator, bagaimana kita bisa berspekulasi dengan logika orang biasa? Sebagai pemimpin sekte, Duan Feng segera menyadari betapa mengerikannya cara berpikir seperti ini. Kalau dibiarkan membesar, niscaya akan tertanam setan dalam hati setiap pengikutnya. Ia menambahkan, kami di lembah Jueqing mempraktikkan jalan yang kejam. Begitu kami menyentuh masalah antara pria dan wanita, fondasi selama 1000 tahun akan hancur, dan semua tahun latihan keras akan sia-sia. Setelah dia mengatakan hal ini, para pengikut lembah Jueqing terkejut, seolah-olah mereka telah menemukan alasan untuk diri mereka sendiri. Ye Bufan tersenyum dingin, omong kosong, yin yang menyendiri tidak dapat menghasilkan dan yang menyendiri tidak dapat tumbuh, harmoni yin dan yang adalah jalan alam. Aku benar-benar tidak tahu dari mana semua teorimu berasal. Duan Feng berkata dengan tegas, apa yang kau tahu, seorang junior. Ini adalah ajaran leluhur lembah Jueqing milikku yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin itu salah? Baiklah, kalau begitu mari kita verifikasi di depan publik. Ye Bufan berkata, jika apa yang kau katakan itu benar, tetua saat ini seharusnya adalah orang yang tidak berguna. Bagaimana dengan ini, selama ada seseorang di lembah Jueqingmu yang dapat mengalahkannya, aku bersedia untuk dihukum bersama. Jika tidak ada yang menjadi lawan tetua, singkirkan teori-teori omong kosongmu. Ini, oke. Duan Feng ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. Meskipun Jueran adalah tetua agung sekte tersebut, dia bukanlah yang terkuat dalam hal kekuatan. Ada 2 atau 3 orang di sekte itu yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Yang paling penting adalah mereka telah terpojok oleh Ye Bufan, dan mereka tidak punya pilihan selain setuju. Begitu mereka mundur, saya khawatir keyakinan para pengikut sekte ini akan langsung terguncang. Setelah mengambil keputusan, dia berkata lagi, aku hanya tidak tahu apakah Jueran, penjahat sekte kita, punya keberanian untuk bertarung. Orang ini sungguh licik. Dia memulai perang psikologis bahkan sebelum dia mengambil tindakan dan menaruh topi penjahat di kepala Jueran. Tetua Agung tidak melakukan kesalahan apapun, jadi bagaimana dia bisa disebut orang berdosa? Setelah mengatakan ini, Ye Bufan menatap Jueran, Penatua Agung, kesempatan ini sekarang ada di tanganmu. Demi kebahagiaanmu dan Penatua Zong, dan demi para murid lembah Jueqing, biarkan orang-orang bodoh ini melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Alasan mengapa dia membuat pengaturan seperti itu adalah, di satu sisi, untuk menginspirasi keberanian Jueran untuk bertarung untuknya, dan kedua, dia cukup yakin dalam hatinya. Setelah berlatih kultivasi ganda dengan Zhongli Mei 2 kali, kekuatan Jueran telah meningkat pesat, dan kini dia hanya selangkah lagi untuk menerobos masa kesengsaraan. Dari segi kekuatan, tidak ada satupun guru puncak Mahayana yang hadir yang dapat menandinginya. Ini, Jueran sedikit ragu. Dia telah berada di lembah Jueqing selama bertahun-tahun dan tiba-tiba dia harus bertarung dengan orang-orang dari sekte tersebut. Dia masih merasakan banyak tekanan dalam hatinya. Melihat pikirannya, Ye Bufan berkata, kamu berjuang untuk dirimu sendiri, untuk Master Zong, dan untuk ribuan murid di lembah Jueqing. Lagi pula, ini hanya untuk menunjukkan kekuatan, bukan membunuh orang. Apa yang perlu kamu khawatirkan? Saya mengerti.
Jueran mengangguk, dan kesedihan sebelumnya pun sirna. Anda tahu bisnis Anda sendiri. Sejak kehilangan keperawananmu, kultivasimu tidak mengalami kemunduran tetapi malah meningkat pesat. Ini membuatnya melihat dengan jelas bahwa teori yang diturunkan di lembah Jueqing selama ribuan tahun jelas salah. Seperti yang dikatakan Ye Bufan, menyesuaikan diri dengan sifat manusia adalah jalan surga. Dalam hal ini, biarkan semua murid lembah Jueqing melihat kebenaran. Dia berdiri dengan gagah sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Siapa yang ingin bertarung denganku? Aku akan melakukannya. Begitu kata-kata itu terucap, seorang wanita setengah baya keluar. Dia adalah tetua yang mengajarkan seni bela diri di lembah Jueqing. Di seluruh sekte, tingkat kultivasinya berada di urutan kedua setelah pemimpin sekte Duanfeng. Dia dapat disebut sebagai orang paling terampil kedua. Dia biasanya menekan tetua agung dengan selisih yang lebar. Kau adalah pendosa sekte kami, aku heran berapa banyak serangan kami yang bisa kau tahan. Tetua yang mengajar ilmu bela diri itu berteriak, lalu melancarkan pukulan, tepat mengenai muka Jueran, tanpa ampun. Sebagai orang terkuat kedua di sekte itu dan seorang master di puncak tahapan Mahayana, pukulannya membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan bahkan kekosongan di sekitarnya pun mengeluarkan teriakan yang tajam. Kekuatan yang begitu dahsyat itu menggemparkan para murid yang lebih lemah di sekitarnya dan memaksa mereka mundur satu demi satu. Jueran masih tak kenal takut dan melancarkan pukulan ke arah lawan tanpa memperlihatkan kelemahan apapun. Kedua tinju itu saling bertabrakan dengan suara ledakan keras, dan aliran udara yang dahsyat menyapu dan mengguncang seluruh aula. Untungnya ada formasi yang kuat di sini, kalau tidak rumahnya pasti runtuh. Di bawah tatapan orang banyak, kedua pria itu bertarung keras tanpa gerakan aneh apapun. Tubuh Jueran hanya bergetar, sementara sesepuh yang mengajarkan keterampilan mundur 7 atau 8 langkah. Ini, tetua yang bertugas mewariskan keterampilan itu memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Mereka berdua telah bertarung berkali-kali di masa lalu, dan dia selalu menang. Mengapa tiba-tiba berbalik hari ini? Dan kesenjangannya sangat besar. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berpikir, dan langsung menamparkan dadanya lagi. Kali ini, si tetua yang mewariskan keahlian itu tidak berani melawan secara langsung dan buru-buru menghindar. Akan tetapi, hal ini membuatnya kehilangan inisiatif dan benar-benar berada pada posisi yang tidak menguntungkan, karena ditekan oleh serangan yang sangat kuat. Meski begitu, dia tidak bisa bertahan lama. Setelah hanya 3 gerakan, dia terkena pukulan di bahu dan terpental. Lebih baik menunjukkan belas kasihan, kalau tidak dia akan terluka parah. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi dan mata semua orang dipenuhi keterkejutan. Khususnya para murid lembah Jueqing, semuanya tercengang, kaget, dan gelisah dalam hati mereka. Mereka mengetahui dengan baik keadaan sebenarnya dari kedua orang tua itu. Dulu, yang berkuasa adalah tetua yang mewariskan keterampilan, tetapi sekarang pemenangnya adalah tetua agung Jueran. Dan semua pembalikan kekuasaan ini terjadi hanya dalam hitungan hari, semata-mata karena sang tetua agung kehilangan keperawanannya. Mungkinkah ucapan lelaki itu benar, bahwa apa yang dilakukan lembah Jueqing sebelumnya bertentangan dengan jalan surga, dan bukan saja tidak bermanfaat sama sekali, tetapi juga memengaruhi kemajuan kultivasi? Ekspresi Xia Yuanmei juga berubah drastis. Dia pernah bertarung dengan Jueran sebelumnya di hutan monster, tetapi lawannya tidak begitu kuat saat itu. Dia terkejut dan iri pada kenyataan bahwa dia telah membaik begitu banyak hanya dalam beberapa hari. Orang yang ekspresinya paling jelek adalah Duanfeng. Kekuatannya berada di atas tetua yang mewariskan keahlian itu, tetapi kesenjangannya jelas tidak terlalu besar. Tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan pihak lainnya. Dengan kata lain, tetua agung saat ini pasti lebih kuat darinya. Yang terpenting adalah dia menyadari konsekuensi serius dari masalah ini. Jika tidak segera diselesaikan, maka iman seluruh sekte akan terguncang, dan semakin banyak pengikut akan melanggar aturan sekte di masa mendatang. Jueran, kau, seorang pengkhianat sekte, benar-benar berani menyakiti tetua yang mengajarkan keterampilan itu. Duanfeng yang licik tidak memilih untuk mengambil tindakan sendiri, tetapi langsung mempermalukan pihak lain.
Dia berteriak, semuanya, bekerja samalah untuk melenyapkan pengkhianat sekte ini. Meskipun orang-orang di lembah Jueqing sangat terkejut, pendirian dasar mereka tetap tidak berubah. Setelah menerima perintah dari pemimpin sekte, mereka segera bergegas maju dan mengepung Ye Bufan dan dua orang lainnya. Bab 2654, Keabsolutan yang Gila. Sebagai pemimpin sekte, pengiriman Duan Feng masih sangat tertib. Meskipun agak berbahaya, itu sangat efektif. Dia dan sesepuh yang mengajarkan mereka keterampilan mengepung Jueran. Pada saat yang sama, dia memerintahkan tetua yang mengajari mereka hukum untuk memimpin 7 murid inti untuk mendirikan formasi 7 pedang, mengelilingi Ye Bufan di tengah. Formasi 7 pedang merupakan rahasia lembah Jueqing dan sangat kuat, tetapi itu bukanlah hal yang paling kejam tentangnya. Hal yang paling kejam adalah Yi Luoxiang dibiarkan menempati pusat formasi. Dengan pencapaian Ye Bufan dalam formasi, akan mudah baginya untuk menghancurkan formasi pedang ini, tetapi prasyaratnya adalah menghancurkan pusat formasi. Ini akan menimbulkan masalah besar. Dia tidak dapat menyerang wanitanya sendiri dan terjebak dalam formasi pedang, tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Wanita tua ini sangat berbahaya. Ye Bufan terus mengumpat Duan Feng dalam hatinya, tetapi tidak ada jalan keluar, karena gerakan ini benar-benar mengenai titik vitalnya. Di sisi lain, meskipun kultivasi Jueran telah membuat kemajuan besar baru-baru ini, ia masih belum mampu bersaing langsung dengan dua master puncak Mahayana. Di bawah pengepungan Duan Feng dan tetua yang mewariskan keterampilan, dia panik untuk sementara waktu dan benar-benar berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Di sisi lain, 3 tetua lembah Jueqing mengepung Zhongli Mei. Zhongli Mei hanya memiliki dasar kultivasi tahap Mahayana Tengah, sedangkan 3 tetua lainnya semuanya berada di tahap Mahayana Akhir. Orang dapat membayangkan betapa besarnya perbedaan kekuatannya. Hanya seminggu kemudian, bahunya tertusuk pedang dan dadanya dipukul keras oleh telapak tangan. Dia terlempar mundur dan darah muncrat keluar. Setelah terjatuh ke tanah, dia berjuang untuk bangun, tetapi luka-lukanya terlalu parah. Dia muntah darah 2 kali dan kemudian jatuh ke tanah. Namun dia tidak terlalu panik. Sebaliknya, dia menatap Jueran dan tersenyum sedih, "Kakak Jueran, merupakan berkah bagiku untuk bersamamu di kehidupan ini, dan aku tidak menyesal bahkan jika aku mati. Aku akan pergi dulu, dan kita akan menjadi suami istri di kehidupan selanjutnya." Tidak, melihat Zhongli Mei terluka seperti ini, dan sesepuh lain menebasnya dengan pedang di tangannya, Jueran mengeluarkan raungan putus asa. Dia telah hidup selama ratusan tahun, tetapi dia tidak pernah semarah sekarang. Melihat Zhongli Mei terluka, hatinya terasa sangat sakit, seolah-olah ada sesuatu yang penting akan hilang. "Tidak, kamu tidak bisa mati." Raungan lain, energi sejati dalam tubuhnya beredar liar. Di tengah kemarahan yang tak terkira, sebuah bunyi klik pelan tiba-tiba terdengar dari benaknya, lalu momentum dahsyat tiba-tiba membumbung tinggi. Awalnya, sangatlah sulit bagi seorang kultivator Mahayana Puncak untuk menerobos ke tahap penyeberangan kesengsaraan. Seringkali hal itu bergantung pada keberuntungan, dan kebanyakan orang tidak akan pernah mampu melewati ambang batas ini dalam hidup mereka. Namun sekarang, secara kebetulan, Jueran yang sangat marah benar-benar berhasil menerobos kemacetan periode Mahayana dalam satu gerakan dan memasuki periode penyeberangan kesengsaraan. Pada saat yang sama, energi sejati dalam tubuhnya melonjak dan auranya menjadi sangat kuat. "Minggir!" Dengan gerakan telapak tangannya, Duan Feng dan sesepuh yang baru saja berada di posisi lebih unggul terkejut dan terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus. Kemudian dia melesat di depan Zhongli Mei dan menamparkan dengan telapak tangannya, menjatuhkan tetua yang menghunus pedang itu. "Kamu baik-baik saja. Aku tidak ingin kamu mati. Kita harus tetap hidup dengan baik." Pada saat ini, dia tidak peduli dengan orang lain. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Zhongli Mei dalam pelukannya. Dia memeluknya erat-erat dengan kedua tangan dan tidak mau melepaskannya barang sedetik pun. Setelah hidup selama ratusan tahun, dia akhirnya mengerti apa itu cinta antara pria dan wanita, apa itu cinta sejati. Demi lelaki di hadapannya, ia rela berkorban segalanya, merelakan segalanya, bahkan menjadi musuh segalanya. "Ah, aku baik-baik saja,
Aku belum akan mati. Zhongli Mei menatap wanita di depannya, matanya penuh kelembutan, seolah-olah dia telah melupakan rasa sakitnya sendiri. Mereka bersikap penuh kasih sayang di sini, tetapi orang-orang di sekitar mereka sangat terkejut. Si Chunyang, Feng Xiandao, Feng Rusong, Xia Yuanmei, para master Mahayana puncak ini semua menatap dengan mata terbelalak, bola mata mereka nyaris keluar dari rongganya. Mereka semua telah tinggal di wilayah ini paling tidak selama beberapa dekade, dan tidak ada seorang pun yang mampu melangkah ke ambang masa kesengsaraan. Tapi Jueran di depan mereka benar-benar melakukannya dengan mudah. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak terkejut? Mata Xia Yuanmei dipenuhi rasa iri, cemburu dan kebencian. Bagaimana tingkat kultivasi wanita ini bisa meningkat begitu cepat? Apakah hanya karena dia kehilangan keperawanannya? Aku sudah kehilangan keperawananku berkali-kali, mengapa aku tidak seberuntung itu dan masih terjebak dalam tahap Mahayana? Bagi orang-orang seperti mereka, hal itu lebih merupakan keterkejutan dan kecemburuan, tetapi bagi murid-murid lembah Jueqing lainnya, hal itu merupakan pukulan telak bagi ide-ide mereka. Sebelum ini, lembah Jueqing selalu mengambil pendekatan yang kejam, menolak cinta antara pria dan wanita, menolak perselingkuhan antara pria dan wanita, dan menolak untuk berhubungan apapun dengan pria manapun. Sekte itu memberi dua alasan kepada semua orang. Yang pertama adalah bahwa semua pria tidak setia dan mustahil bagi mereka untuk memiliki cinta sejati. Kedua, masalah antara laki-laki dan perempuan akan menunda kultivasi, menumbuhkan setan di dalam diri, dan akhirnya menghancurkan kultivasi yang telah berlangsung 100 tahun. Semua orang dulunya percaya akan hal ini, tetapi fakta yang ada di hadapan kita menunjukkan kebalikannya. Zhongli Mei bersedia bangkit dan mati demi orang yang dicintainya di saat kritis. Bagaimana tindakan seperti itu bisa dianggap tidak setia dan tidak tahu terima kasih? Dan penampilan Jueran menumbangkan kognisi mereka. Setelah kehilangan keperawanannya, tingkat kultivasinya terus meningkat dan dia menjadi yang terkuat di seluruh sekte. Kalau hanya itu saja, alangkah baiknya, tetapi yang terpenting adalah dia berhasil melewati masa kesusahan yang diimpikan oleh banyak orang. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa jalan kasih sayang lebih kondusif bagi pengembangan diri daripada jalan kekejaman, dan bahwa gagasan-gagasan sebelumnya tentang lembah tanpa perasaan semuanya salah. Untuk sesaat, semua orang berdiri di sana dengan bodoh, benar-benar bingung. Apa yang kau lakukan di sana? Dia telah jatuh ke jalan iblis. Peningkatan kultivasinya hanya sementara. Bunuh dia dengan cepat. Duan Feng berteriak dengan marah. Dia sekarang bertekad untuk membunuh Jueran. Jika mereka membiarkan pihak lain pergi, fondasi lembah Jueqing mungkin akan terguncang sepenuhnya. Terlebih lagi, menurut konvensi dalam sekte tersebut, orang yang memiliki kultivasi terkuat akan menjadi pemimpin sekte. Dengan kata lain, jika Jueran tidak mati, dia akan kehilangan posisinya sebagai pemimpin sekte. Setelah berkata demikian, dia menghunus pedang panjang dari belakangnya dan menyerang Jueran bersama dengan tetua yang mengajarinya ilmu bela diri. Namun sebagai perbandingan, skill mereka berdua terlalu lemah dan mereka tersingkir hanya setelah 2 gerakan. Untungnya, Jueran sedang berkonsentrasi melindungi Zhongli Mei saat ini dan tidak membunuh mereka. Kalau tidak, nyawa mereka akan dalam bahaya. Tuan, situasinya telah berubah. Sedikit berbeda dari yang kami harapkan. Xia Yuanmei berkata dengan tegas, mari kita bertindak bersama. Sekarang kita harus membantu lembah Jueqing untuk mencekik Jueran. Kalau tidak, jika dia benar-benar berdiri teguh di masa kesengsaraan, maka kita semua akan tamat. Ekspresi si Chunyang muram. Dia tak lagi bersikap puas diri dan sombong seperti sebelumnya. Awalnya menurut idenya, dia hanya perlu mengobarkan konflik antara lembah Jueqing dan Jueran lalu menunggu dan melihat. Namun kini situasinya telah di luar dugaan, tak seorang pun menyangka Jue mampu mencapai masa kesengsaraan dalam satu gerakan. Dalam situasi ini, jika lembah Jueqing gagal, tak satu pun dari mereka akan berada dalam kondisi baik, dan bahkan mungkin musnah. Bagaimanapun juga, orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan terlalu kuat. Pada saat yang sama, Feng Rusong di sebelahnya juga mulai memberikan saran, Guru, kita sudah punya dendam dengan Jueran,
dan dia pasti akan menganggap kita sebagai musuh di masa depan. Sekarang dia baru saja menerobos dan belum menstabilkan kultivasinya, kita masih punya kesempatan. Jika kita menunggu sampai dia benar-benar memantapkan dirinya di masa kesengsaraan, kita akan benar-benar tamat. Benar sekali, kami yakin kami tidak bisa membunuhnya jika kami bekerja sama. Feng Xiandao juga menyadari keseriusan masalah ini. Dua sekte utama mereka telah bergabung untuk datang ke sini guna menimbulkan masalah. Begitu Jueran mendapat pijakan, akan aneh jika dia tidak membunuh mereka. Sekarang mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Dia dan Feng Rusong berteriak keras, menghunus pedang dan menyerang. Di sisi lain, Xia Yuanmei dan Si Chunyang melakukan hal yang sama dan bergabung dalam pertempuran. Lalu, sebuah pemandangan menakjubkan pun muncul. 6 orang sakti di puncak alam Mahayana dari 3 sekte utama menyerang bersama-sama dan membunuh Jueran dan Zhong Limei. Bab 2655 Leng Qingqiu keluar. 6 guru Mahayana yang berada di puncak kekuatan mereka menggabungkan kekuatan untuk menyerang seorang pendekar yang berada pada tahap penyeberangan kesengsaraan. Untuk sesaat, energi pedang ada di mana-mana dan langit menjadi gelap. Sekalipun aula utama lembah Jueqing diberkati oleh formasi-formasi, namun aula itu tidak dapat menahan hantaman seberat itu dan runtuh akibat energi yang dahsyat. Untungnya, tingkat kultivasi semua orang yang hadir setidaknya pada tahap Dongsu, dan ki sejati pelindung mereka kuat, jadi tidak ada korban. Jueran melindungi Zhong Limei di belakangnya dan benar-benar tidak diuntungkan menghadapi pengepungan 6 orang. Biasanya, orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan dapat dengan mudah menghancurkan 6 orang di puncak tahap Mahayana. Sangat disayangkan bahwa kultivasinya baru saja mencapai terobosan, dan yang paling ia butuhkan sekarang adalah stabilitas. Akan tetapi, orang-orang ini tidak memberinya kesempatan ini. Selain itu, ia harus melindungi Zhong Limei yang terluka parah di belakangnya, yang sangat membatasi kemampuannya untuk mengerahkan kekuatannya. Ia ditekan oleh 6 orang dan sepenuhnya dalam keadaan pasif dipukuli. Pertarungan itu berlangsung kurang dari setengah jam, tetapi pemandangannya sangat tragis dan seluruh aula telah hancur menjadi puing-puing. Aura Jueran berfluktuasi, dan kultivasinya yang baru saja menerobos menjadi semakin tidak stabil. Dia memiliki lusinan luka dengan berbagai ukuran di sekujur tubuhnya, dan jubahnya berlumuran darah. 6 orang di hadapannya juga terluka, tetapi luka mereka tidak terlalu serius. Ke-6 orang ini semuanya adalah rubah tua yang licik. Mereka tidak hanya menggunakan taktik pengepungan secara ekstrim, tetapi mereka juga memanfaatkan kelemahan Zhong Limei dan menyerangnya mati-matian, yang memberi mereka keuntungan mutlak. Zhong Limei terluka parah dan jatuh ke tanah, berteriak dengan cemas, "Saudari Jueran, cepatlah pergi. Dengan tingkat kultivasimu, mereka tidak dapat menghentikanmu untuk menerobos. Jangan khawatirkan aku. Tidak, kita akan mati bersama." Meskipun Jueran terluka parah, ekspresinya sangat tegas, dan dia masih berjaga di depan Zhong Limei. "Cek cek cek, aku tidak pernah menyangka kalau wanita tua sepertimu bisa begitu penyayang." Xia Yuanmei memasang ekspresi puas di wajahnya dan terus mengeluarkan suara klik dengan mulutnya. "Karena kalian saling mencintai, mengapa repot-repot memisahkan hidup dan mati? Aku akan mengantar kalian berdua bersama-sama." Setelah berkata demikian, pedang di tangannya menggulung cahaya pedang yang tajam, meninggalkan bekas luka sepanjang 1 kaki di lengan Jueran. Orang ini licik seperti rubah. Setelah serangan berhasil, dia segera mundur. Dia tahu bahwa Zhong Limei tidak akan pernah meninggalkannya, jadi selama dia menjaga jarak, dia akan aman. 5 orang yang tersisa juga melancarkan serangan bersama, 3 dari mereka menyerang Zhong Limei, dan 2 menyerang Jueran, saling berkoordinasi maju dan mundur. "Keluar dari sini." Jueran tiba-tiba meledak marah dan melancarkan 2 pukulan berturut-turut. Tetapi orang-orang itu tidak melawan dan segera mundur, karena tahu pasti bahwa dia tidak akan berani melanjutkan kelemahannya ini. Ye Bufan telah terjebak dalam formasi 7 pedang mematikan. Formasi ini sangatlah kuat. Setiap gerakan yang dilakukan setiap orang menggabungkan kekuatan 7 orang. Pada saat yang sama, jika salah satu dari mereka diserang, konsekuensinya akan dibagi sama rata di antara ke-7 orang itu.
Ini benar-benar membatasi penampilannya. Tidak peduli siapa di antara ketujuh orang yang diserangnya, Yi Luoxiang pada akhirnya akan terluka, yang jelas bukan hal yang diinginkannya. Untuk dapat menghancurkan formasi tersebut, ia harus terlebih dahulu menghancurkan pusat formasi tersebut. Sayangnya, posisi tersebut dikuasai oleh Luoxiang, yang membuatnya sangat berhati-hati. Sekalipun dia punya banyak kartu truf, dia tidak dapat menggunakannya. Itulah sebabnya aku terjebak sekian lama dan tak mampu menerobos. Melihat Jueran dan Zhong Li Mei berada dalam bahaya besar, dia menjadi sangat cemas dan siap untuk berubah menjadi tubuh Tao yang dapat berubah menjadi 3 dewa murni untuk membantu mereka. Tetapi pada saat ini, hatinya tergerak dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Ini benar-benar saat yang tepat untuk bangun, jadi keluarlah. Pikiran Ye Bufan bergerak, dan sesosok tiba-tiba muncul di depan semua orang. Dia mengenakan pakaian putih, dengan pedang panjang di punggungnya, dan niat pedang yang tajam terlihat di seluruh tubuhnya. Leng Qingqiu lah yang baru saja keluar dari pengasingannya. Sekarang auranya stabil dan kuat, dan jelas bahwa dia telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasinya di tahap penyeberangan kesengsaraan. Minggir. Setelah meninggalkan istana Raja Naga, Leng Qingqiu melihat seseorang sedang mengepung Ye Bufan, dan ekspresinya langsung berubah dingin. Dia melambaikan lengan jubahnya dengan santai, dan aura yang sangat kuat menyapu keluar. Baik tetua penegak hukum maupun murid-murid lainnya terkejut dan terlempar mundur puluhan meter, dan formasi itu pun runtuh seketika. Kekuatan melambangkan segalanya. Di hadapan orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan, formasi 7 pedang absolut benar-benar rentan, belum lagi diserang dari luar. Setelah Ye Bufan keluar dari pertempuran, dia berjalan langsung menuju Zhong Li Mei yang terbaring di tanah dengan luka parah, dan sama sekali mengabaikan 6 orang yang tersisa. Feng Rusong dan yang lainnya mengepung Jueran dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tepat saat mereka hendak melangkah maju untuk menghentikan mereka, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat menghantam mereka. Ekspresi ke-6 orang itu tiba-tiba berubah. Sekalipun mereka adalah pendekar-pendekar sakti di puncak alam Mahayana, mereka masih saja lemah menghadapi momentum dahsyat itu dan langsung terlempar keluar bak orang-orangan sawah. Ini adalah orang yang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Beberapa orang bangkit dari tanah, wajah mereka dipenuhi kengerian. Setelah melihat betapa hebatnya Leng Qingqiu, mereka benar-benar menyadari betapa hebatnya seorang ahli penyeberangan kesengsaraan, dan menyadari betapa beruntungnya mereka barusan. Jika Jueran diberi sedikit waktu lagi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya, mereka berenam bukan saja tidak akan bisa mendapatkan keuntungan, tetapi mereka bahkan mungkin tidak akan bisa menyelamatkan nyawa mereka. Meskipun hanya ada perbedaan tingkat antara tahap Mahayana dan penyeberangan kesengsaraan, namun terdapat perbedaan kualitatif, dan perbedaan kekuatannya tidak ada bandingannya. Namun mereka tidak dapat mengetahui dari mana wanita ini berasal, dan kapan Tian Mangzu memiliki ahli penyeberangan kesengsaraan yang begitu muda. Sedikit kekecewaan tampak di wajah si Cunyang. Dia mengira rencana ini sangat jitu, tapi dia tidak menyangka kalau seseorang di tahap penyeberangan kesengsaraan akan tiba-tiba muncul. Dia awalnya adalah orang yang sangat licik. Ketika dia melihat ada sesuatu yang salah, dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa dia masih meremehkan kekuatan orang-orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melarikan diri. Sekilas tatapan mengejek terpancar di mata Leng Qingqiu, dia hanya menjentikkan jarinya pelan. Tiba-tiba, energi pedang yang tajam melesat keluar, langsung menusuk kedua betis si Cunyang. Ah! Si Cunyang menjerit dan jatuh ke tanah dengan suara keras, wajahnya penuh ketakutan. Tidak seorang pun boleh bergerak tanpa persetujuan suamiku, kalau tidak aku akan dibunuh tanpa ampun. Suara Leng Qingqiu tidak keras, tetapi mengandung niat membunuh yang tak berujung. Semua orang yang hadir gemetar hatinya setelah mendengarnya, dan tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah lagi. Ye Bufan berjalan ke arah Zhong Li Mei dan 2 orang lainnya, mengeluarkan pil peremajaan dan melemparkannya ke Jueran. Cepat makan, lalu tingkatkan kultivasimu. Serahkan sisanya padaku. Jueran tampak sangat menyedihkan saat ini, dengan darah di sekujur tubuhnya. Padahal itu hanya luka ringan saja,
dan pil peremajaan sudah cukup. Terima kasih. Dia mengambil pil itu dan melemparkannya ke mulutnya, lalu duduk bersila di tanah untuk berlatih Qigong guna mengkonsolidasikan kultivasinya. Ye Bufan datang ke Zhongli Mei lagi, pertama memberinya pil peremajaan, dan kemudian mengeluarkan jarum perak untuk membantunya menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, lembah Jueqing yang luas terdiam. Semua orang di sekitar berdiri di sana. Di bawah tekanan Leng Qingqiu, tidak seorang pun berani menggerakkan jari, apalagi mengeluarkan suara. Semua orang memandang pemuda di depan mereka, tidak tahu apa nasibnya nanti. 10 menit kemudian, Ye Bufan menyembuhkan Zhongli Mei dan berjalan menuju Yi Luoxiang di tengah kerumunan. Apa yang kau lakukan? Jangan datang ke sini. Jejak kepanikan melintas di wajah Yi Luoxiang. Dia hendak menghunus pedangnya dan menyerang, tetapi mendapati bahwa dia tidak dapat bergerak sama sekali di bawah tekanan kuat Leng Qingqiu. Tidurlah yang nyenyak, semuanya akan baik-baik saja saat kamu bangun. Ye Bufan berkata dengan lembut, menjatuhkannya dengan satu jari dan memeluknya, lalu meletakkan tangannya di samping Leng Qingqiu dan menatap orang-orang dari 3 sekte utama. Untuk sesaat, hati semua orang berdebar kencang, tidak tahu nasib apa yang tengah menanti mereka.